Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwa sebahagian daripada kita mempunyai satu aktivitas, diantaranya adalah bekerja, di mana ada orang yang bekerja dari pagi kemudian pulang sore bahkan malam hari, mencari-cari pekerjaan bagi yang tidak memiliki pekerjaan, melamar ke satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Mereka semua mencari-cari apa? Mereka semua sebenarnya apa yang mencari? Bahkan sampai-sampai ketika Allah menyeru, idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au, ketika dipanggil pada hari Jumat, fas'au maka bersegeralah. Tapi ternyata kini kita terdengar bagaimana di luar sana masih terdengar suara motor, suara mobil, kendaraan lainnya. Mereka rela meninggalkan yang namanya ibadah Jumat. Sebenarnya apa yang mereka cari? Hendak apa yang mereka cari sehingga mereka mengorbankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, sampai-sampai ada orang yang rela dan berani meninggalkan yang namanya sholat yang 5 waktu. Boleh tentu mungkin saja dia hanya menunda-nunda waktu, tetapi ada juga mereka yang sengaja melupakan sholat yang 5 waktu. Sebenarnya apa yang mereka cari sehingga mereka berani dengan tegas, dengan tanpa rasa bersalah, mereka rela meninggalkan sholat yang 5 waktu? Padahal sejatinya yang mereka cari ternyata sesuatu yang sifatnya sementara dan fata morgana. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, hendaknya kita di sini perlu meluruskan sesuai dengan apa yang Allah mau, sesuai yang Rasulullah SAW contohkan. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya inilah sebagai petunjuk, sebagai sosok manusia daripada Rasulullah SAW yang Allah anugerahkan padanya wahyu, yang kemudian dengan wahyu itulah kita diarahkan kepada jalan yang benar. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Tirmizi, Ahmad dan juga Ibnu Hibban, tak terlepasnya juga Imam Hakim, bahwasanya ada hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tafarrag li ibadati. Inilah kata kuncinya, bahwasanya kita hidup di dunia ini tiada lain, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Maka kata Allah di sini disampaikan oleh kepada Rasulullah SAW, tafarrag li ibadati, curahkanlah segenap kemampuan yang kita miliki, entah itu pikiran, entah itu tenaga, bahkan harta yang kita miliki, curahkanlah semuanya li ibadati, untuk beribadah kepadamu. Setiap dari kita mempunyai potensinya masing-masing. Ada yang mereka memang cerdas, maka gunakanlah kecerdasannya itu untuk kepentingan Islam. Ada juga yang memang dia secara kualitas kecerdasannya itu tidak terlalu bagus, tetapi dia mempunyai tenaga yang super power, punya tenaga yang kuat, maka curahkanlah segenap kemampuan yang ia miliki dari tenaganya untuk kepentingan Islam. Ada juga yang tidak memiliki kedua hal itu, tetapi dia sangat kuat dalam hal finansial, dia sangat kuat dalam bagian harta, maka curahkanlah segenap kemampuan yang ia miliki dari harta untuk kepentingan Islam.
Maka inilah yang disebut dengan tafarruq ibadah. Bahwasanya para ulama menjelaskan tafarruq itu seperti halnya kita menuangkan air yang ada dalam satu gelas sampai air yang ada dalam gelas itu benar-benar tumpah, tidak sedikit pun ada air yang tersisa dalam gelas itu. Itulah tafarruq ibadati. Maka maknanya curahkanlah segenap kemampuan kita. Jangan sampai ada pikiran, ada harta, dan juga ada tenaga yang tersisa dalam diri kita sehingga tidak dicurahkan untuk kepentingan Islam. Inilah yang disebut dengan tafarruq ibadah. Lalu bagaimanakah bila mana kita sudah mencurahkan segenap kemampuan yang kita miliki berupa pikiran, harta, dan juga tenaga? Maka di sini ada reward, ada hadiah, janji Allah Subhanahu wa taala. Apa? Amla sodroka ginan wa asudda fakroka. Ada dua. Yang pertama, amla sodroka ginan. Allah akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Bahwasanya kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah orang yang kaya yang mereka itu banyak harta benda. Di sini Pak, Rasulullah menggunakan kalimat arad untuk menerjemahkan harta benda. Kenapa harta benda itu dalam bahasa Arab sebutannya arad? Boleh saja Rasulullah menggunakan kalimat laisal ghina an kasratil mal. Bukanlah orang yang kaya yang banyak uangnya, tetapi Rasulullah menggunakan kalimat arad. Ini yang menarik. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi mencoba menjelaskan kenapa Rasulullah menggunakan kalimat arad. Karena saya yang disebut dengan arad setidaknya mempunyai 3 sifat. Sifat yang pertama aridun, cepat hilang. Zailun, cepat habis. Ghairu sabit, tidak tetap. Ternyata sifat harta benda itu 3, cepat hilang, cepat habis, tidak tetap. Sehingga kalau hidup kita keseluruhannya untuk bekerja, mencari dan menggapai yang namanya harta benda, sejatinya kita mencari sesuatu yang sifatnya cepat hilang, cepat habis, dan tidak tetap. Jadi anu arurang budak-budak hanyalah bayang-bayang saja. Maksudnya apa? Tidak akan mungkin terdapat. Sehingga apa yang kita cari sebenarnya bukan benar-benar milik kita. Kenapa? Karena yang disebut dengan arad itu tadi 3. Pertama, sifatnya cepat hilang. Yang kedua, cepat habis. Dan yang ketiga, tidak tetap. Hari ini kita mempunyai uang misalkan 100.000. Apakah nanti sore akan tetap 100.000? Nanti malam akan tetap 100.000. Bahkan esok lusa dan hari-hari berikutnya, apakah uang itu akan tetap 100.000? Tentu itu semua akan hilang, akan habis, dan tidak akan pernah tetap. Oleh karenanya kata Rasulullah, kekayaan sejati itu bukan ada pada harta benda, karena harta benda cuma sementara. Tapi kekayaan yang sesungguhnya kata Rasulullah, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinal qalbi. Ternyata Rasulullah mengungkapkan kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan di dalam hati. Maksudnya apa? Ada mereka yang hanya tidur beralaskan tanah, kemudian beratapkan langit, tapi seolah-olah dia adalah manusia paling tenang di muka bumi. Tapi ada juga mereka yang tempat tidurnya sangat bagus, bahkan rumahnya mewah, mempunyai jabatan yang tinggi, tapi ternyata tidak ada sedikit pun ketenangan di dalam hatinya. Ternyata ketenangan bukan ada pada siapa dirinya, kemudian mempunyai apa dirinya. Ternyata mereka yang tidur beralaskan tanah, beratapkan langit justru lebih tenang daripada mereka yang hidup di istana. Ternyata ketenangan bukan ada pada harta benda, tetapi ada pada hati mereka. Maka bagi orang yang mencurahkan segenap kemampuannya, Allah akan kayakan hati. Mereka akan dipenuhi dengan rasa ketenangan, mereka akan dipenuhi dengan rasa kedamaian, dan mereka akan dipenuhi rasa kecukupan. Sehingga berapapun yang akan Allah beri, dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Ada orang
orang yang diberi oleh Allah 100.000 seolah-olah dia adalah orang yang paling bersyukur. Tetapi ada orang yang diberi Allah 1 juta, tapi dia merasa kurang dengan 1 juta itu. Padahal 1 juta dengan 100.000 lebih banyak 100 juta. Tapi kenapa yang 100.000 merasa tenang dengan 100-nya, tapi yang 1 juta tidak merasa tenang, bahkan memiliki rasa kurang dari apa yang Allah beri dengan 1 jutanya itu? Ternyata bukan karena nominal besar atau kecilnya, tapi karena hatinya. Allah memberikan bagi orang yang diberikan 100.000 yang namanya ghina, yaitu kekayaan. Sedangkan yang 1 juta belum tentu Allah memberikan yang namanya ghina. Maka itu janji Allah yang pertama bagi orang yang mencurahkan segenap kemampuannya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, wa asudda faqraka, dan Allah juga akan menutupi kefakiranmu. Maka disinilah kefakiran sesungguhnya bukan kefakiran dalam harta, tetapi kefakiran yang sesungguhnya adalah kefakiran di dalam hati. Hadirin rahimakumullah, dulu Pak, ada cerita antara Rasulullah dengan Abu Dzar. Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ataro kaslatal mal wal ghina, apakah kamu menganggap yang banyak harta itu adalah orang kaya? Kata Abu Dzar, jawabnya gini Pak, na'am ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, ataro kilatal mal wal faqr, dan apakah kamu menganggap yang sedikit harta itu adalah orang miskin? Maka kata Abu Dzar, na'am ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Maka di sana jawaban daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Sesungguhnya yang namakan kaya itu adalah kaya hati, yang dinamakan miskin itu miskin hati. Maka ternyata orang yang secara harta benda dia kaya, tapi tidak ada ketenangan, dia adalah orang miskin. Tapi bisa saja yang tadi tidurnya hanya beralaskan tanah, kemudian beratapkan langit, tapi dia merasa tenang, justru dialah orang yang kaya. Oleh karenanya di sini, laisal faqru fi jaybi fal faqru fil qalbi. Bukanlah orang yang miskin itu dari isi dompetnya, tetapi yang miskin itu ada pada hatinya. Alhamdulillah ala ni'amihi az-zahirah wal batinah, qadiman wa hadithan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, disinilah hanya ada satu cara yang perlu kita lakukan, yaitu segala aktivitas yang kita lakukan sejatinya haruslah bermuatan ibadah. Jika memang kita pada setiap harinya adalah bekerja dari pagi sampai sore, bahkan hingga malam, jadikanlah, niatkanlah apa yang dilakukan oleh Bapak sekalian itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak mencari yang namanya pekerjaan, lalu bekerja dengan pekerjaan itu, niatkan hasil yang Bapak dapatkan itu untuk kepentingan Islam. Di mana keluarga adalah bagian daripada Islam, maka berikanlah itu semua kepada keluarga. Tetapi jangan lupa sisihkan juga untuk saudara-saudara kita dengan dinamakan yaitu sedekah. Oleh karenanya di sini jangan sampai kita mempunyai sikap yaftahu baral fakir. Sekali lagi Pak, jangan sampai kita mempunyai sikap yaftahu babal fakri. Apa yaftahu babal fakri? Membuka pintu kemiskinan. Maksudnya apa? Terkadang untuk kepentingan pribadi, mau itu keinginan ataupun kebutuhan, kita tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk kepentingan pribadi. Apa yang menjadi kebutuhan kita, kita tidak mikir-mikir, langsung beli, langsung penuhi.
tetapi untuk kepentingan Islam terkadang kita malah pikir-pikir. Untuk kepentingan Islam malah kita berpikir dua kali. Dalam bahasa Sunda nama, terkadang kanggo diri orang sorangan masuk kara kanggo, tapi kanggo kepentingan Islam orang masuk balitungan. Maka dalam Islam, untuk kepentingan Islam, untuk ibadah kepada Allah, jangan sampai ada kata balitungan, hitung-hitungan, pikir dua kali, padahal sejatinya ini untuk kepentingan Islam. Untuk kepentingan pribadi silahkan kita penuhi semua apa yang kita butuhkan, tetapi jangan lupa untuk kepentingan Islam harus lebih daripada kepentingan pribadi kita. Jangan sampai kita curahkan segenap kemampuan untuk kepentingan pribadi, sehingga untuk Islam hanyalah tenaga sisa, hanya harta sisa, hanya tenaga sisa. Jangan sampai sisa-sisanya itu untuk kepentingan Islam, tapi justru yang sisa-sisa inilah untuk kepentingan pribadi, tapi kita fokus untuk kepentingan Islam. Itulah yang disebut dengan yaftahu babal fakri. Oleh karenanya, kesimpulan dari apa yang Habib sampaikan pada kesempatan kali ini, menjadi kata kuncinya adalah curahkanlah, berikanlah, totalitaslah, berikanlah segenap kemampuan yang kita miliki. Apakah yang kita miliki itu berupa pikiran kita? Apakah yang kita miliki itu berupa tenaga? Apakah yang kita miliki itu berupa harta? Maka berikanlah itu semua untuk kepentingan Islam. Jadi Allah akan memenuhi hati kita dengan kekayaan, yaitu dengan ketenangan, kedamaian, kecukupan, dan juga Allah akan menutupi kefakiran kita, yaitu dari sifat hasud, dari sifat takabur, dari sifat ria dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah ajarkan kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.